pondok itu penyiksaan, perbudakan. Loh, pondok dibuat framing yang buruk sekali. Pondok itu begini, pondok itu begitu, pondok itu begini, pondok begitu. Mereka tahu, mereka sengaja. Bukan orang tidak tahu, mereka tahu. Tapi memang ini untuk membuat polemik. Perbudakan, disuruh begini, disuruh begitu. Mereka tidak tahu kalau itu permintaan dari santrinya. Saya dulu sedih kalau teman-teman saya dipanggil untuk khidmah, saya tidak dipanggil. Kita kalau sudah disuruh, senangnya bukan main. Ya, kita kalau ketika mondok dulu, kita towo gitu loh bahasa Jawanya itu. Kita nawarkan diri. Saya bisa bantu apa sama pondok ini? Kita cuma di framing perbudakan. Mondok itu sudah tidak penting, sekarang sudah tidak relevan kepada zaman akhir. Sekarang kita lihat aja secara zahir. Saya juga sekolah. Jadi saya tahu sekolah itu, saya tahu. Manfaat, sekolah itu manfaat. Mondok juga manfaat. Cuma kalau kita lihat aja secara umum. Yang terjadi tawuran itu di pondok atau di sekolah? Sampai Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur, muslim dan amanat nanti bersama para syuhada yaumul qiyamah. Jadi orang kerja jujur, maka dia dibarengno para orang yang mati syuhada, mati syahid. Begitu saking besarnya kalau orang jujur. Tapi kalau orang tidak jujur dalam kerjanya, dia tidak peduli halal haram masuknya bagaimana, maka kata Nabi, Rasul Allah juga tidak peduli masukkan dia neraka sebelah mana. Ini Pak, sangat bahaya sekali. Nah, pokoknya saya kerja, bikin kabar, bikin berita, pokoknya kerja. Nah sekarang kan usum. Iya. Pondok dibuat framing yang buruk sekali. Pondok itu begini, pondok itu begitu, pondok itu begini, pondok begitu. Pondok itu penyiksaan, perbudakan. Loh, ini yang ngomong kan memang sengaja ya. Bukan antum jangan terlalu polos mengatakan bahwa mungkin mereka itu tidak tahu, mereka tahu. Mereka sengaja. Bukan orang tidak tahu, mereka tahu. Tapi memang ini untuk membuat polemik. Ya, di TV kan kemarin ramai pondok dihinakan sampai seperti itu ya. Perbudakan, disuruh begini, disuruh begitu. Mereka tidak tahu kalau itu permintaan dari santrinya. Saya dulu sedih kalau teman-teman saya dipanggil untuk khidmah, saya tidak dipanggil. Saya sedih, kenapa saya tidak dipanggil? Tolong ya diatur yang dua ini ke sana, yang dua itu ke situ. Saya tidak dipanggil. Karena dianggap bahwa saya ini anaknya Ustaz Anis, tidak enak guru saya mau nyuruh saya. Tapi akhirnya diberi perintah juga. Kita kalau sudah disuruh, senangnya bukan main. Ya, kita kalau ketika mondok dulu, ya Mas Uzi, apa dulu? Kita towo gitu loh bahasa Jawanya itu. Kita nawarkan diri. Saya bisa bantu apa sama pondok ini? Kita ketika disuruh, itu kita senang. Karena nggak disuruh pun kita golek-golek untuk melakukan satu perbuatan yang baik dengan pondok kita. Cuma di framing perbudakan. Sekarang gampangnya gini, kalau memang ada yang bilang begini juga, sekolah mondok itu sudah tidak penting, sekarang sudah tidak relevan kepada zaman akhir. Ya. Sekarang kita lihat aja secara zahir. Sekolah yang dianggap mewah, hebat dan sebagainya. Saya juga sekolah. Jadi saya tahu sekolah itu, saya tahu. Manfaat, sekolah itu manfaat. Mondok juga manfaat. Cuma kalau kita lihat aja secara umum, yang terjadi tawuran itu di pondok atau di sekolah? Mana ada pondok ini tawur sama pondok sana? Wes itu contoh gampang. Sidogiri tawuran sama pondok katon, sama-sama pasuruannya. Pondok Lirboyo geger geden, bacok-bacokan sama peloso. Mana ada begitu? Tidak ada. Yang ada kunjungan. Dalwa kunjungan ke Lirboyo, disambut di Lirboyo. Lirboyo kunjungan ke Dalwa, disambut di Dalwa. Habib Taufik kunjungan ke Lirboyo atau Habib Taufik kunjungan ke Sidogiri, disambut dengan baik. Orang Sidogiri datang ke tempat Habib Taufik, disuruh untuk mengisi seperti di Hall Solo kemarin,
perwakilan Gus Ahmad dari Sidogiri disuruh ceramah. Yang ada antar pondok ini apa? Saling respect. Antum ratusan tawuran setahun itu antar SMA itu. Entah di Jakarta di mana tawuran, bawa homer ke dalam sekolah ada. Bermacam keburukan di sekolah itu ada. Kalau antum ke pondok, ya ada kekurangannya, cuman itu sangat minim sekali. Ya toh, ya kan begitu. Nggih nggih. Sing banter sik mlebu, Pak. Iya. Lo justru yang malah mencetak manusia yang tidak mudah terbakar emosi. Kemarin dulu kan ada yang ngomong di stasiun TV itu, kalau bukan adab karena guru kami sudah terbakar gedung ini. Kemarin ada masalah di Winongan, kuburan dihancurkan. Kemarin kan di Hall Solo Gus Ahmad itu ngomong, Mas Ahmad itu, kalau bukan karena adab kami kepada para habaib yang ngedem kami, padahal yang ngedem itu ya keluarganya yang dihancurkan. Jangan. Loh itu dapat dari mana kalau gak bales-balesan itu? Kalau bukan karena adab dari pondok. Yang muhibbin siap untuk membalas, yang habaibnya merasa jangan. Yang muhibbinnya dengan cintanya mengatakan sami'na wa ata'na. Loh ini hubungan seperti ini antum dapat dari mana kalau bukan di pondok? Ayo. Itu kan satu edukasi yang ya orang tinggal melihat, tapi jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Karena orang kalau sudah tidak mau tahu, dia tidak akan tahu. Sayyidina Ali mengatakan apa? Tidak perlu menceritakan cintamu kepada orang lain, menceritakan kehebatanmu kepada orang lain. Yang cinta sama kamu nggak ngefek karena dia sudah terlalu cinta. Yang benci sama kamu nggak bakal ngefek karena dia tetap benci. Kelebihanmu kamu tunjukkan kepada orang lain misalnya. Yang cinta sama kamu tetap aja bakal cinta. Yang benci, walaupun kamu tunjukkan kebaikanmu, tetap aja benci karena kacamatanya yang beda. Dulu saya pernah masuk ruangan itu dari luar umroh, kan panas, kok cuma tuan ireng. Ini lampunya hotel lagi mati, tanya apa? Bukan lampu hotelnya, kacamatanya yang harus dilepas. Nah kalau orang pakai kacamata kebencian, semua yang dilihat itu buruk. Tapi kalau orang melihat dengan kacamata kebaikan, kekurangan pun jadi baik. Jangan sama anak jenengan yang umur 7 bulan, 8 bulan kan lucu-lucunya Pak ya, kalau sudah 7 tahun itu sudah mulai ganyang misalnya. Dia nguap saja angop, bau mulutnya di mulut di hidung jenengan enak Pak. Kenapa? Karena cinta. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang mencinta, bukan yang membenci, dan semua diberi hidayah. Tidak boleh kita ngomong itu orang-orang itu yang membenci itu. Semoga mereka diberi hidayat. Terus kita tidak butuh hidayat. Kita semua butuh hidayat. Ya, gitu. Itu saya ingat dari Habib Umar begitu. Seakan-akan orang Allah yahdik, Allah memberi hidayat padamu. Semoga kamu dapat hidayat. Terus saya tidak dapat hidayat. Saya tidak butuh. Tidak boleh. Kalau mendoakan semoga kita semua dapat hidayat. Amin ya rabbal